Assalamualaikum teman-teman yang dirahmati Allah. Pernahkah kalian merasa hidup begitu berat, seolah semua pintu rezeki tertutup? Pernahkah kalian melihat kebaikan kecil berubah menjadi sesuatu yang sangat besar dalam hidup seseorang? Kisah ini diangkat dari kejadian nyata yang sering terjadi di sekitar kita. Tentang seseorang yang tak punya apa-apa, namun ketika ia memberi, justru hidupnya berubah. Inilah kisah yang tak hanya menyentuh hati, tapi bisa membuka mata kita. Tentang sebuah rezeki yang datang bukan karena usaha semata, tapi karena keikhlasan memberi di saat kekurangan. Dan inilah kisahnya. Langit siang di kota kecil bernama Purwasari tampak mendung, walau matahari masih menggantung di atas kepala. Asap dari knalpot sepeda motor bercampur dengan bau pasar yang khas, amis ikan, keringat, dan harapan yang menggantung di udara. Di pojok pasar, seorang pria duduk termenung di belakang gerobaknya. Ia adalah Pak Saman, seorang pedagang nasi uduk yang telah berjualan selama 5 tahun, namun beberapa bulan terakhir nasibnya berubah drastis. Dagangannya jarang laku. Kadang hanya 1 bungkus, kadang tak 1 pun. Hari itu, perut Pak Saman keroncongan. Ia hanya sarapan air putih, menyisakan semua bahan untuk berjualan. Namun hingga siang, belum ada 1 pun pelanggan yang datang. Tangannya menopang dagu, dan pandangannya kosong ke arah jalan. Hari ini pun sepi lagi, gumamnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah riuhnya suara pasar yang ramai, namun tak untuk gerobaknya. Dari sudut matanya, ia menangkap sosok kecil melintas. Seekor kucing kurus, bulunya kusut, dan matanya sayu. Kucing itu berhenti di dekat tiang listrik, lalu duduk memandang ke arahnya. Kucing itu bukan pemandangan baru. Sudah berhari-hari kucing itu ada di sana. Kadang datang pagi, kadang siang. Tapi yang pasti, ia tak pernah mengganggu. Hanya duduk, memperhatikan. Pak Saman menghela napas. Sama seperti aku, ya. Sama-sama kelaparan. Tapi ia hanya menatap kucing itu sebentar, lalu kembali menunduk. Apa yang bisa ia beri, jika untuk dirinya sendiri saja tak cukup? Di sisi lain pasar, pedagang lain tampak sibuk. Pembeli datang dan pergi. Panci-panci tertutup uap panas. Sedangkan Pak Saman masih sendiri, ditemani nasi yang tetap hangat dibungkus, dan seekor kucing kurus yang setia diam. Angin sore mulai berhembus. Hari pertama dalam kisah ini akan segera berakhir. Tapi tak ada yang tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perubahan besar. Sebuah perubahan yang datang dari sesuatu yang sangat kecil. Sore menjelang malam. Langit menguning, tanda hari segera berganti. Pedagang-pedagang mulai merapikan lapak mereka. Beberapa menghitung hasil penjualan, sebagian lagi bersenda gurau, lelah tapi puas. Di sudut pasar itu, Pak Saman masih duduk di tempat yang sama. Gerobaknya masih penuh. Nasi uduknya hanya laku 2 bungkus hari itu. Sisanya menumpuk. Ia tahu, sebentar lagi nasi-nasi itu harus dibawa pulang. Esok hari tak bisa dijual kembali. Modal terbuang, harapan perlahan ikut lenyap. Pak Saman menatap langit. Allah, aku sudah berusaha. Tapi sampai kapan begini terus? Tiba-tiba terdengar suara lirih. Ia menoleh. Kucing itu masih ada di sana. Kali ini lebih dekat. Langkahnya lemah. Nafasnya terengah. Tubuhnya terlihat lebih kurus dari kemarin. Pak Saman memperhatikannya cukup lama. Ada sesuatu dalam tatapan kucing itu yang membuat dadanya terasa sesak. Seolah kucing itu sedang berbicara, tanpa kata-kata. Meminta dengan cara yang tak mengganggu. Pelan-pelan, Pak Saman membuka salah satu bungkus nasinya. Ia tahu, jika dibawa pulang, istrinya akan kecewa. Tapi entah kenapa, hari ini hatinya tidak tega. Ia letakkan nasi itu di atas potongan kertas koran, lalu ia dorong pelan ke arah si kucing. Nih, makanlah. Mungkin kamu lebih butuh daripada aku. Kucing itu mendekat, mencium nasi itu sebentar, lalu mulai makan. Lahap, sangat lahap. Seolah sudah berhari-hari tak makan apa-apa. Pak Saman hanya diam, duduk bersandar ke gerobak. Senyumnya tipis. Tapi ada sesuatu dalam senyum itu yang berbeda. Ada rasa lega, ada kehangatan yang menenangkan. Ia tak tahu dari mana dorongan itu muncul. Tapi setelah memberi makan kucing itu, hatinya terasa ringan.
Seperti beban hidupnya tak sepenuhnya sendiri ia pikul. Malam itu, ia pulang dengan hati yang tak lagi terlalu berat. Walau dagangan tak habis dan keuntungan tak didapat, ia merasa hari ini tidak sepenuhnya sia-sia. Dan esok hari akan jadi hari yang tak pernah ia duga sebelumnya. Pagi hari di Purwasari disambut embun tipis yang menempel di daun-daun. Suara adzan subuh tadi masih menggema di benak Pak Saman saat ia mendorong gerobaknya menuju pasar. Jalan masih sepi, hanya suara roda kayu dan langkah kakinya yang terdengar. Hari ini ia membawa lebih sedikit nasi dari biasanya. Takut kejadian kemarin terulang. Tapi di hatinya, entah mengapa, ada sedikit rasa tenang. Mungkin karena perasaan ringan yang ia rasakan sejak memberi makan kucing kemarin sore. Sesampainya di tempat biasa, ia mendirikan gerobaknya. Menata ulang wadah nasi, lauk pauk, dan sambal. Ia duduk sambil menatap jalanan yang mulai ramai. Tak berharap banyak. Hanya ingin mencoba lagi, seperti biasanya. Namun baru beberapa menit setelah membuka dagangan, seorang ibu-ibu menghampiri. "Pak, ini nasi uduk ya? Wangi banget. Saya beli 2, ya." Pak Saman tersentak sebentar, tapi segera tersenyum. "Iya Bu, terima kasih." Belum sempat ia duduk kembali, seorang bapak paruh baya datang. "Nasi uduk, Pak? Bisa bungkus 1? Tambahin sambalnya ya." Pak Saman mengangguk cepat, hatinya mulai berdebar. Dalam waktu setengah jam, sudah 4 bungkus laku. Ini tidak biasa. Ia memperhatikan sekitar. Apakah ini kebetulan? Atau hanya momen langka? Tapi belum selesai ia berpikir, datang lagi seorang pemuda dengan jaket ojek online. "Pak, tadi kata teman saya nasi uduk Bapak enak. Saya pesen 3 bungkus. Buat kawan-kawan." Jantung Pak Saman berdetak lebih cepat. Senyum di wajahnya semakin lebar. Tangannya sibuk membungkus, mulutnya tak henti mengucap hamdalah. Tak jauh dari tempatnya berdagang, kucing itu kembali datang. Duduk di tempat biasanya, menatap Pak Saman dengan mata yang lebih segar. Kali ini, tidak lemas, tidak goyah. Hanya duduk tenang, seperti menyaksikan sesuatu yang sudah ia tahu akan terjadi. Pak Saman melihatnya, dan kali ini ia tersenyum lebih tulus. "Makasih ya, Nak, kamu datang bukan cuma minta makan, tapi kayak ngasih aku pelajaran." Pagi itu, dagangan Pak Saman habis sebelum pukul 10. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, gerobaknya kosong karena laris, bukan karena tak ada yang membeli. Dan meski ia tak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi, dalam hati kecilnya, ia tahu ini bukan sekadar kebetulan. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Keesokan harinya, langit cerah. Sinar matahari menembus celah atap pasar yang berkarat. Udara masih segar, tapi Pak Saman sudah bersimbah peluh. Bukan karena lelah, tapi karena ia sedang menyiapkan lebih banyak nasi dari biasanya. Ia tidak ingin berharap terlalu tinggi. Tapi hati kecilnya berkata, cobalah sedikit lebih banyak hari ini. Saat ia mendorong gerobaknya melintasi gang sempit pasar, beberapa pedagang menyapanya dengan senyuman yang sebelumnya jarang ia dapatkan. "Pak Saman, kemarin dagangan laris ya?" "Alhamdulillah, Bu. Iya, cepat habis." Setibanya di tempat biasa, ia belum sempat membuka penuh gerobaknya ketika 2 pembeli sudah menghampiri. "Pak, saya kemarin dapat dari teman. Enak banget. Hari ini saya beli 5 bungkus ya, buat anak-anak di rumah." Dan tidak lama berselang, seorang laki-laki berpakaian rapi datang, membawa kamera kecil. "Pak, saya dari akun kuliner lokal. Kata orang, nasi uduk Bapak enak dan murah. Boleh saya rekam untuk konten hari ini?" Pak Saman terdiam sebentar. Ia tak tahu harus berkata apa. "Oh, iya, silakan, tapi saya ini cuma jualan biasa aja, Mas." Laki-laki itu tertawa. "Justru itu, Pak. Kadang yang sederhana malah bikin orang kangen." Tak butuh waktu lama, video itu diunggah dan mulai menyebar. Nama, nasi uduk Pak Saman, mulai disebut-sebut di grup-grup warga sekitar. Ada yang penasaran karena rasa. Ada yang penasaran karena kisah di balik gerobaknya yang sederhana. Dan sejak hari itu, pelanggan tak berhenti datang. Ada yang memesan lewat telepon. Ada yang langsung datang pagi-pagi sebelum habis. Bahkan ada yang menawarkan kerja sama catering.
Pak Saman, yang dulu hanya duduk termenung di ujung pasar, kini menjadi salah satu pedagang paling ramai di kawasan itu. Namun yang paling setia, tetap kucing kurus yang kini tampak lebih bersih dan sehat. Setiap pagi ia datang, duduk di tempat biasa. Dan setiap pagi pula, Pak Saman menyisihkan sebungkus kecil nasi hangat untuknya. Ia tak pernah bicara, tapi tatapan matanya selalu menyampaikan sesuatu. Dan Pak Saman tahu, rezeki itu datang bukan hanya dari usaha, tapi juga dari ketulusan. Dari satu nasi yang ia berikan tanpa pamrih. Waktu berjalan. Beberapa pekan telah berlalu sejak nama Pak Saman mulai dikenal. Gerobaknya kini bukan lagi gerobak tua yang lusuh. Seorang pelanggan yang simpati bahkan membantunya memperbaiki tampilan gerobaknya. Warna cat baru, atap dari terpal kuat, dan roda yang tak lagi bunyi berdecit. Setiap pagi, antrean sudah mengular sebelum matahari tinggi. Pesanan datang dari berbagai arah, bahkan ada pelanggan yang datang dari kota tetangga hanya untuk mencoba nasi uduk yang katanya penuh berkah. Namun, di balik semua itu, takdir selalu menyimpan ujian. Suatu hari, ketika pasar mulai padat, datanglah seorang pria tinggi besar. Wajahnya keras. Jaket kulit hitam membungkus tubuhnya yang penuh tato. Ia berdiri tepat di depan gerobak Pak Saman dengan tatapan tajam. "Pak, dagangan lagi rame ya?" Suaranya dalam dan dingin. Pak Saman mengangguk pelan, agak gugup. "Iya, alhamdulillah, ada rezeki lebih." Pria itu melirik gerobak, lalu menyeringai. "Gimana kalau mulai besok, setor 100.000 seminggu ke saya, biar lancar terus dagangannya." Beberapa pembeli terdiam. Beberapa mundur perlahan, pura-pura tak lihat. Pak Saman menarik napas. Ujian ini datang tak terduga. Dalam hatinya bergemuruh. Ia tak ingin ribut. Tapi ia juga tak ingin tunduk pada kezaliman. Dengan suara lembut tapi tegas, ia menjawab, "Maaf, Pak. Saya hanya pedagang kecil. Kalau harus setor seperti itu, saya nggak sanggup. Rezeki saya ini milik Allah, bukan siapa-siapa." Pria itu mendekat, matanya menyipit. "Mau susah sendiri, Pak?" Namun sebelum situasi memanas, tiba-tiba datang dua pria berseragam dari kepolisian pasar. Rupanya, pelanggan yang melihat kejadian itu diam-diam menghubungi petugas. Pria berbadan besar itu segera pergi tanpa perlawanan, hanya meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Pak Saman menghela napas panjang. Tubuhnya lemas, tapi hatinya tetap kokoh. Ia tahu, berkah selalu diuji, dan jalan kebaikan tak selalu mulus. Sore harinya, kucing yang biasa datang kembali duduk di tempatnya. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Ada dua anak kucing kecil yang ikut duduk di sisinya. Memandang Pak Saman, diam, tapi penuh makna. Pak Saman tersenyum. Rezeki itu tak bisa diambil orang, selama kita yakin Allah yang menggenggamnya. Dan malam itu, ia pulang bukan hanya membawa uang lebih, tapi juga keteguhan hati yang makin kuat. Pagi itu, gerimis turun tipis. Embun masih melekat di kaca-kaca kios pasar. Orang-orang mulai berdatangan, meski langit tampak suram. Tapi suasana hati Pak Saman justru sebaliknya, hangat, tenang, dan bersyukur. Setelah kejadian kemarin, beberapa orang datang menghampirinya. Mereka memuji keteguhannya. Ada juga yang sekadar menepuk bahu sambil berkata, "Pak Saman, panutan kita semua sekarang." Namun Pak Saman tak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Ia hanya tersenyum dan menjawab, "Saya ini cuma jualan nasi uduk. Rezeki saya datang bukan karena saya hebat, tapi karena Allah masih kasih saya kesempatan buat berbuat baik." Hari itu, pembeli terus berdatangan. Beberapa wajah baru, beberapa wajah lama yang makin akrab. Bahkan seorang ibu yang biasa lewat tanpa menyapa, kini membeli 3 bungkus sambil bilang, "Pak Saman, nasi Bapak bikin hati adem." Tapi ada satu peristiwa yang membuat hari itu berbeda. Seorang pria muda datang, berpakaian sederhana, namun rapi. Ia memperkenalkan diri sebagai pemilik kedai makan di pusat kota. Ia mengaku sudah lama mendengar tentang Pak Saman dari media sosial dan pelanggan. "Saya mau kerja sama, Pak. Saya ingin nasi uduk Bapak jadi salah satu menu tetap di kedai saya. Saya siapkan dapur, pegawai, dan semua perlengkapan."
Bapak tinggal fokus ke resep dan kualitas rasa. Pak Saman terdiam. Tak percaya. Mulutnya terbuka, tapi tak tahu harus berkata apa. Saya tahu ini mendadak, Pak. Tapi, saya percaya rasa datang dari hati. Dan hati Bapak, menurut saya, bersih dan tulus. Pak Saman menatap pria itu. Kemudian menunduk. Ia tak mampu membendung air mata yang mulai menetes pelan. Ia mengangguk. Iya, Nak, saya bersedia. Tapi saya tetap ingin jualan di pasar ini juga. Tempat ini sudah seperti rumah saya. Mereka bersalaman. Sebuah awal baru terbuka. Saat pria itu pergi, dan pelanggan mulai kembali mengantri, kucing tua itu muncul lagi. Kali ini ia membawa potongan ikan kecil di mulutnya, lalu menjatuhkannya di dekat kaki Pak Saman. Pak Saman terkekeh pelan. Sekarang kamu yang berbagi, ya? Ia jongkok, mengelus kepala kucing itu. Terima kasih. Tanpa kamu mungkin aku masih duduk termenung tiap sore. Langit mulai cerah. Gerimis berhenti. Cahaya matahari menembus awan, jatuh tepat ke atas gerobak kecil yang kini menjadi saksi dari kisah nyata tentang kebaikan kecil yang dibalas oleh langit dengan caranya sendiri. Beberapa bulan telah berlalu. Kini, kedai nasi uduk Pak Saman yang berada di pusat kota mulai dikenal luas. Pelanggannya beragam, dari karyawan kantoran, mahasiswa, sampai turis lokal yang penasaran dengan kisah di balik rasa nasi yang katanya menenangkan hati. Namun, Pak Saman tetap tak berubah. Setiap pagi, sebelum menuju kedai, ia tetap berjualan di Pasar Purwasari. Gerobaknya kini lebih bersih dan tertata, tapi tempatnya masih di sudut yang sama. Di dekat tiang kayu tua, dan di samping tempat kucing jalanan biasa duduk. Dan benar saja, kucing itu masih setia datang setiap pagi. Kadang sendiri, kadang bersama anak-anaknya. Dan setiap hari pula, Pak Saman selalu menyisihkan makanan khusus untuk mereka. Ia menaruhnya dengan tangan sendiri, sambil mengelus pelan kepala si kucing tua. Tak jauh dari situ, beberapa pedagang lain mulai melakukan hal serupa. Ada yang menaruh sisa ikan, ada pula yang memberi air minum dalam wadah kecil. Kebiasaan baru mulai terbentuk. Semua terinspirasi dari satu pemandangan sederhana, seorang pedagang tua yang tak pernah lupa berbagi, meski hidupnya tak selalu mudah. Suatu siang, seorang wartawan datang. Ia duduk di depan Pak Saman, membawa kamera dan buku catatan. Pak Saman, boleh saya tulis kisah Bapak? Banyak orang bilang, cerita Bapak ini menyadarkan mereka tentang arti kebaikan yang ikhlas. Pak Saman tertawa kecil, lalu menunduk. Boleh, Nak, tapi jangan tulis saya sebagai orang hebat. Saya ini cuma orang biasa, yang dulu pernah susah, pernah hampir putus asa dan diberi jalan oleh Allah, lewat seekor kucing lapar. Ia menatap langit yang cerah. Kita nggak pernah tahu, dari mana datangnya rezeki. Kadang, bukan dari kerja keras semata, tapi dari hati yang mau berbagi, walau sedikit, walau cuma sepotong nasi. Wartawan itu tersenyum dan mencatat kalimat itu dengan pelan. Hari terus berganti, tapi jejak kebaikan itu tak pernah pudar. Nama Pak Saman menjadi kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut. Bukan karena ia kaya, tapi karena ia tulus. Dan di sudut pasar kecil di Purwasari masih ada seorang pedagang tua. Dengan gerobak sederhana, senyuman hangat, dan sepiring kecil nasi untuk kucing jalanan yang mengajarkannya makna berbagi.